kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita yang diselamatkan, setiap kita yang ditebus, kita layak untuk memuji Tuhan. Mari kita datang dengan segala pengorbanan Tuhan yang ada di kayu salib. Dia curahkan darahnya bagi setiap kita. Saatnya kita akan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bahwa persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini, bawa hatimu, bawa hidupmu di hadapan Tuhan, sebab kasih Tuhan besar bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik Kau Yesus. Besar setiamu. Besar anugerahmu bagi kami. Haleluya. Roh Kudus berjalan setiap kami pagi hari ini. Ya Basando, ya Basandi. Haleluya, tidak ada alasan untuk kami tidak menyembahmu. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Saat ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Roh Kudus, kami berdoa, biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu curah di tempat ini Yesus. Biarlah laba-laba-laba, shikita-laba-laba, shando. Haleluya. Haleluya. Shikita-laba-laba, shando. Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau datang lebih lagi memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu Engkau bangkit karena kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini kami mau kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus telah bangkit hari ini? Ya, Dia bangkit. Dia sudah lama bangkit. Tapi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Kita terima kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo bertepuk tangan bersama-sama. Pujian bagimu
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sebelum kita menyembah Tuhan, kita memberikan persembahan yang pertama untuk pelayanan misi. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, sambil kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan
penyembahan kita bagi Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima
Terima kasih buat karya-Mu. Engkau yang menebus hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Anugerah-Mu bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, kasih-Mu Yesus, gantikan hidup. Hancurkanlah darah-Mu.
kasih ya Tuhan. Kami bangga sebagai umat tebusan yang Kau pilih untuk datang mendekat kepada-Mu. Tuhan, betapa dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau menggantikan kami. Engkau terpaku untuk menanggung segala kesalahan kami. Dan Kau bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan bahwa Engkau menang atas segala maut. Dan kemenangan yang Kau berikan itu Tuhan, juga Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, di momen Paskah Tuhan hendak mengajar kami betapa pentingnya dan betapa berharganya karya pengorbanan-Mu bagi kami, supaya ketika kami boleh menyadarinya, maka kami berpaling kepada-Mu Tuhan, meninggalkan jalan hidup kami yang lama, jalan hidup kami yang sia-sia, karena Engkau sudah menebus kami dari kesia-siaan, supaya kami hidup di dalam anugerah keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, di waktu yang baik ini, berbicara Kau bagi setiap kami. Kami membutuhkan firman Allah menembus jiwa kami, menembus hati kami, batin kami. Kami membutuhkan terang Tuhan menerangi hidup kami saat ini. Dan kami membutuhkan Tuhan hadir memeluk setiap kami. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Bapa, ya kami. Salam sejahtera, lawat kami. Kami rindu pada hari ini, ketika firman Allah kami dengar, kami dibangkitkan dari kematian, kami dibangunkan dari ketiduran kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jangan sejahtera. Jangan sejahtera. Terima kasih, terima kasih. Urapi kami semua. Berkati Engkau. Pakai sebagai alat untuk menyatakan isi hati-Mu bagi umat-Mu. Sebab kami percaya Engkau ada di tempat ini, dan kehadiran itu yang membebaskan kami, melepaskan kami, dan itu yang membuat kami mengalami kemerdekaan, damai, sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkarya Engkau di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk belajar perhatian sama-sama sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, selamat Paskah. Apa kabar di hari Paskah? Bagaimana dengan hati kita pada hari ini kepada Tuhan? Adakah kita mulai hari-hari ini semakin bergairah datang kepada Tuhan? Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung, itu adalah peristiwa bagaimana kita mengenang kematian Kristus. Hari ini
adalah hari kebangkitan. Paskah itu berbicara tentang kebangkitan. Sementara Jumat Agung itu berbicara tentang kematian, itu berbicara tentang kasih, pengorbanan. Tetapi Paskah bukan berbicara tentang kasih. Paskah itu berbicara tentang bagaimana kita dibangkitkan Tuhan melalui kebangkitan dan bagaimana mukjizat itu terjadi. Jadi Paskah itu adalah mukjizat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat Yesus mati itu pada Jumat Agung, bangkit pada hari ketiga. Lalu kalau kita mulai runut dari urutan penciptaan, itu hari Jumat itu hari yang ke-6, Bapak Ibu. Hari yang ke-6. Hari ke-7 itu Sabat. Pada hari itu Yesus ada di dalam kubur. Sabat, istirahat. Kalau kita memahami bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Dia mengerjakan itu sampai pada hari yang ke-6. Kemudian hari ke-7 Dia beristirahat. Nah, dari sini kita bisa mulai memahami mengapa Yesus harus menyerahkan dirinya untuk menjadi korban tebusan kita di kayu salib pada hari yang ke-6, Jumat Agung. Dan di atas kayu salib Dia berkatakan, selesai. Sama seperti Bapa ketika di hari penciptaan, hari ke-6 sudah selesai, ciptaannya sudah sempurna. Demikian pengorbanan Yesus itu sudah sempurna di kayu salib. Tetapi ingat, Dia adalah pribadi yang sangat menghormati Bapa di surga. Ketetapan hukum-hukum Allah di surga itu selalu dijaga baik oleh Yesus ketika Ia ada di dalam dunia. Dia menghargai hari Sabat. Nah, ketika Sabat Dia ada di dalam kubur dan dibangkitkan. Itu hari, bukan hari ke-8 ya, hari pertama. Minggu itu adalah hari pertama. Sabtu itu hari ke-7. Itu urutan daripada hari-hari dalam penciptaan. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun, mereka para rasul, para nabi yang sudah meninggal, itu artinya mereka sedang menikmati Sabat. Sampai pada waktunya Yesus datang kedua kalinya membangkitkan mereka yang percaya kepada Dia. Mereka beristirahat dengan tenang. Itu sebabnya yang dikatakan yang sulung itu adalah Yesus. Dia yang pertama bangkit dari antara kematian. Nah, bagi orang percaya, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Karena kematian adalah awal di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kematian adalah hal yang paling menakutkan. Jadi hari-hari ini masih takut mati? Tidak perlu takut mati ya. Tapi takutlah kalau mati, engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang perlu kita takutkan. Takutlah kalau ketika engkau hidup, engkau jauh daripada Tuhan. Takutlah ketika engkau masih hidup, masih sehat, engkau tidak datang kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kita, mari kita berbenah. Mari kita hargai pengorbanan itu. Tahukah Bapak Ibu berapa hargamu yang dibayar oleh Yesus? Engkau adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Siapa yang bisa membeli darah Yesus? Tidak ada, Bapak Ibu. Darah itu sangat mahal.
Bahkan dunia ini sekalipun tidak sanggup untuk menggantikan. Ingat baik, engkau dan aku ditebus dengan darah yang mahal itu. Artinya, hargamu, nilaimu di mata Tuhan itu tidak ternilai. Tidak bisa diganti dengan emas, perak, permata, sekalipun tidak bisa. Engkau hanya bisa diganti dengan darah Yesus, dengan tubuhnya. Wow, dahsyat. Betapa berharga kita di mata Tuhan. Kita tidak sama dengan ciptaan yang lain. Kalau engkau menyadari ini, maka engkau akan datang melayani Dia. Engkau akan memberikan hidupmu kepada Dia. Kalau engkau menyadari bahwa engkau begitu bernilai, tak terhingga. Saya mau buat satu pertanyaan begini. Pak Sinomorang, boleh lihat saya sebentar? Bapak sayang nggak sama anak Bapak? Sayang betul? Kalau dia sakit, Bapak bersedia kira-kira untuk membawa dia berobat kemana saja? Karena apa? Bapak mengasihi dia? Betul. Nah, saya tanya begini. Kalau ada orang yang berkata kepada Pak Sinomorang, sinilah anakmu, aku bayar kamu 2 triliun, dia kubunuh sekarang. Kira-kira bagaimana Bapak? Mengapa Bapak tidak mau terima itu? Bukankah 2 triliun itu adalah sebuah jumlah yang sangat besar? Betul 2 triliun jumlah yang besar, ya kan? Tetapi nilai daripada anak Bapak bagi anaknya, bagi bapaknya, itu tak ternilai. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Itulah yang menyebabkan Yesus dengan kasih merelakan diri untuk menjadi ganti kita. Karena kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan. Tetapi sejak dari penciptaan, Tuhan menitipkan sesuatu yang berharga di dalam hidupmu, yaitu nafasnya. Yang itu tidak diberikan kepada yang lain, tetapi kepada engkau dan aku itu diberikan. Dan Dia tidak mau pengorbanan yang Dia lakukan itu menjadi sia-sia. Tidak mau, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita mau hidup di dalam kesia-siaan? Mau seberapa lama lagi kita harus hidup dalam kesia-siaan? Mau seberapa lama lagi kita harus menjauh daripada Tuhan? Mau berapa lama lagi kita harus membiarkan kehidupan kita terlena dengan dunia? Nah, hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 1 yang ke-10. Saya mengambil tema kebangkitan Kristus dan kemenangan kita. Tolong Pak, kita baca dari Matius pasal yang ke-28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, baik, saya membaca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, demikianlah kita baca sampai dengan ayat yang ke-10. Judul berikutnya adalah kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika baca ini, pertanyaan pertama yang muncul di hati aku. Saya bertanya dalam hati, mengapa harus perempuan itu yang pertama datang ke kubur Yesus? Mengapa tidak murid-murid? Bukankah kita tahu selama ini ketika Yesus mengajar, yang selalu mengikuti dia adalah murid. Kemanapun Tuhan pergi, murid selalu ada. Tetapi lihat, ketika Yesus mulai diperhadapkan, itu ke pengadilan, menghadapkan kaisar, bahkan sampai ke penyaliban, sampai kepada kubur dan kebangkitan. Kemanakah murid-murid? Kemanakah mereka, para rasul itu? Kenapa yang datang adalah ibu-ibu ini? Sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Karena ada sesuatu yang bernilai daripada kaum perempuan ini, yang mungkin selama ini kita tidak paham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama dikatakan di ayat yang pertama itu, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kalau kita baca semua peristiwa tentang perjalanan salib Kristus, yang setia mengikuti Tuhan itu hanya para kaum ini. Mereka ini yang setia. Murid pada ketakutan semua. Mereka sedang tercerai-berai. Mereka sedang mengalami ketakutan yang begitu dahsyat menghadapi bangsa Yahudi pada ketika itu. Tetapi perempuan ini selalu mereka menyaksikan. Boleh kita baca di Injil Lukas nanti, bagaimana perempuan itu selalu mengikuti Tuhan. Bahkan mereka yang pertama punya inisiatif untuk datang ke kubur, untuk memastikan Yesus masih ada di situ atau tidak. Kalau kita baca di perikop di atasnya itu, bagaimana kubur itu dijaga oleh orang-orang yang dipilih oleh raja. Bukan penjaga yang sembarangan, tetapi mereka adalah prajurit khusus. Bayangkan Bapak Ibu, orang mati saja, Yesus mati, kenapa harus dijaga dengan begitu? Siapa yang pernah dijaga seperti itu? Kalau dia bukan raja, kenapa dia harus dijaga seperti itu? Perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang tulus hati. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kasih yang murni. Mereka orang-orang yang sangat menghormati Tuhan. Maka tidak heran Bapak Ibu, yang pertama melihat Yesus sesudah bangkit dari kematian adalah mereka, bukan murid. Bukan murid yang pertama melihat. Lihat, kalau engkau dan aku memiliki iman percaya seperti mereka ini, maka engkau dan aku akan bisa melihat Tuhan melebihi daripada yang lain. Tuhan menghargai iman setiap orang. Rasa hormat yang mereka miliki kepada Tuhan membuat Tuhan menunjukkan dirinya kepada mereka.
Sesudah itu memerintahkan, pergilah kepada murid-murid, sampaikan kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan tahu kegelisahan daripada perempuan ini. Mereka begitu gelisah, ketakutan. Mereka butuh ketenangan, butuh damai, butuh sukacita. Itu hanya bisa didapatkan ketika mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik kematian Tuhan Yesus maupun kebangkitannya selalu disertai dengan namanya peristiwa alam. Ada gempa bumi. Mengapa? Pada waktu Yesus mati, Alkitab mencatat bahwa surga merespon, alam juga merespon. Surga berduka, alam mengalami yang namanya kegelapan, dan juga ada gempa. Artinya kenapa ada gempa di situ pada saat kematian? Bumi gemetar untuk menerima kematian Kristus. Tetapi pada hari kebangkitannya, gempa yang terjadi yang lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Bukan berbicara tentang bumi gemetar, bukan. Tetapi bumi sedang mengalami sukacita, melepaskan Yesus. Sama seperti surga bersukacita, bumi pun ikut bergembira. Kemudian dikatakan, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas batu itu dan menggulingkannya. Mengapa? Pertanyaannya nih, mengapa harus seorang malaikat Tuhan yang datang? Bukankah Yesus sendiri sanggup untuk melakukannya? Menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus kesulitan nggak untuk menggeser batu itu? Memang batu itu besar. Berbicara tentang batu, batu ini itu dibuat itu sebagai penutup kubur. Itu kalau kita baca di dalam kisah Saul, itu batu itu berbicara tentang bagaimana itu sebagai lambang daripada penghukuman. Itu melambangkan bagian daripada penghukuman. Tetapi lihat, mengapa harus malaikat yang menggulingkan itu? Bukankah bagi Yesus itu bukan sesuatu yang sulit? Tetapi sekali lagi dia tidak mau melakukan. Bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia taat kepada hukum Allah. Dia mau yang terjadi adalah kehendak Bapa di surga. Apa yang terjadi? Surga mengutus malaikat untuk menggulingkan batu itu. Saya percaya ketika Yesus bangkit, dia bangkit di dalam tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang fana, tubuh yang bisa menembus dinding. Dan itu dibuktikan ketika dia berjumpa dengan murid-murid, bagaimana dia bisa hadir dalam pertemuan sementara ruangan itu tertutup. Tetapi sekali lagi, Yesus adalah orang yang taat hukum. Dia tidak mau melarikan diri dari penjara. Dia tidak mau melarikan diri dari kubur itu. Dia tunggu seorang malaikat yang diutus daripada surga untuk menggulingkan batu itu. Karena dia menghormati Bapa. Selanjutnya dikatakan, malaikat itu duduk di atas batu itu. Sesudah digulingkan, dia duduk. Mengapa malaikat harus duduk di situ? Bukankah malaikat yang datang daripada surga itu, Bapak Ibu, mohon dimengerti dengan baik,
Dia datang itu untuk menunaikan tugasnya. Tolong dicatat, bukan malaikat yang membangkitkan Tuhan Yesus ya, bukan. Justru dia datang untuk melayani Tuhan Yesus, menghormati Tuhan, memastikan tugas yang diberikan surga kepadanya itu dijalankan dengan baik. Yang membangkitkan dia adalah Bapa di surga, bukan malaikat. Sama seperti Lazarus yang ketika dibangkitkan dari kematian, bukan orang yang membantu dari kubur itu yang membangkitkan dia, tetapi kuasa Tuhan yang membangkitkan dia. Kemudian berbicara tentang bagaimana malaikat itu menggulingkan batu. Kenapa Tuhan harus dihukum? Karena dia bersedia menanggung dosa kita. Dosa kita ditimpakan kepada dia, maka dia kena hukum. Batu itu lambang daripada penghukuman. Sekarang batu itu digulingkan oleh malaikat. Artinya dosamu dan dosaku itu sedang dicungkil balikkan oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Wajah malaikat ini bagaikan kilat. Apa maknanya wajah yang seperti ini? Mengapa malaikat itu datang seperti itu? Tahukah Bapak Ibu, Alkitab mencatat ketika Yesus lahir, malaikat selalu melayani Tuhan. Dia mengalami pencobaan, malaikat juga ada melayani dia. Dia mengalami yang namanya penderitaan, pergumulan, juga malaikat ada. Waktu Yesus bangkit, malaikat juga ada. Tetapi Anda harus tahu, ketika dia mengalami kematian, semua tidak ada. Malaikat tidak ada untuk melayani dia. Itulah sebabnya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Itulah penderitaan yang paling dalam yang dia rasakan. Dia merasa jauh daripada Tuhan pada waktu itu. Tetapi lihat, waktu kebangkitannya, kembali malaikat itu datang melayani dia dengan pakaian yang putih bagaikan salju, wajahnya bagaikan kilat. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang suatu lambang kesucian, lambang sukacita, lambang kemenangan, dan juga pakaian itu berbicara tentang bagaimana jubah pujian itu dikenakan. Ada sukacita. Yesus bangkit, surga tidak menangis lagi, tapi surga bersukacita. Surga penuh dengan pujian. Surga penuh dengan pengagungan. Karena Bapa menyaksikan anaknya bangkit dari kematian. Selanjutnya, apa yang terjadi bagi para pengawal-pengawal kubur itu? Ketika mereka melihat malaikat itu dengan wajah yang berkilau-kilauan, dengan pakaian putih seperti salju, mereka menjadi gemetar, Bapak Ibu. Ada ketakutan yang luar biasa terjadi atas mereka. Berbeda dengan perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka juga melihat malaikat yang sama, tetapi mereka tidak mengalami ketakutan seperti itu. Memang ada rasa
takut, tetapi bukan ketakutan yang seperti dialami penjaga ini. Para penjaga-penjaga ini, mereka bekerja bukan dari pihak Tuhan, tetapi mereka sedang melakukan bukan amanat agungnya Tuhan, tapi amanat agungnya musuh Tuhan. Itulah yang menyebabkan ketakutan itu terjadi. Bagi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan, ingat baik, itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Bagi orang berdosa, kedatangan Tuhan itu adalah penghakiman. Itulah sebabnya kedatangan itu menjadi hal yang menakutkan. Tetapi bagi perempuan tidak seperti itu. Memang mereka sempat merasa takut, tapi ingat, di ayat yang selanjutnya Alkitab mencatat malaikat itu tegur mereka, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, aku tahu kamu mau ngapain ke sini. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita sungguh tulus mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, percayalah, yang engkau temukan pun di dalam hidup adalah Tuhan. Bukan ketakutan. Itu sebabnya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan menghadapi kedatangan Tuhan bukan ketakutan yang datang. Kenapa? Karena bagi orang yang mengasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu apa? Dia datang menjemput mempelainya, bukan jadi hakim. Beda ya. Bagi orang yang berdosa, dia datang sebagai hakim. Tapi bagi orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, dia datang menjemput mempelainya. Jadi kita mempelainya. Kalau hari ini kita mengalami ketakutan, berarti kita sedang ada di pihak musuh. Adakah perbuatan Tuhan yang membuat kita menjadi ketakutan luar biasa sampai pingsan? Saya berharap jangan pengalaman kita seperti pengalaman orang yang menjaga kubur ini ya. Tapi biarlah kita memiliki pengalaman seperti para perempuan ini. Kemudian para perempuan ini, kalau kita renungkan baik-baik, di dalam ayat yang kelima dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat tahu tujuan mereka itu adalah untuk melihat Yesus. Perempuan-perempuan itu datang memastikan harapan mereka itu Yesus itu ada pada tempat yang mereka harapkan. Tetapi kenyataannya ketika mereka sampai di situ, mereka melihat Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Maka apa yang terjadi? Mungkin mereka kalau tidak dikatakan malaikat itu jangan takut, mereka akan menjadi tambah sedih. Sudah datang dalam penuh dengan kesedihan, melihat Yesus tidak ada di situ, apa nggak makin hancur hatinya? Tetapi Tuhan tahu, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang datang mencari Dia terus dalam kehancuran hati. Tuhan tahu cara menghibur. Itu sebabnya Dia jangan takut. Aku tahu kau datang ke sini untuk mencari Yesus. Selanjutnya malaikat itu berkata di ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempatnya berbaring. Lihat malaikat ini bagaimana memperlakukan mereka. Hei Maria, sini aja teman-temanmu, kira-kira mungkin begitu ya bahasa kalau bahasa gaul sekarang. Nih.
Ini tempat Yesus dibaringkan. Kamu lihat, dia sudah tidak ada lagi di situ. Dia sudah bangkit. Apa kamu tidak ingat? Dulu kan dia sudah sempat ajarkan itu pada kalian. Dia kan sudah kasih tahu sebelumnya. Apa kamu tidak ingat? Ketika mendengarkan itu, maka timbullah yang namanya suatu sukacita. Ada rasa takut, tetapi ada sukacita yang berlimpah. Rasa takut mereka itu, kalau pemahaman saya itu rasa takutnya berbeda ya dengan para penjaga itu. Tapi rasa takut itu karena ada rasa kekaguman, rasa gentar. Cara Tuhan menghibur mereka berbeda. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang datang mencari Dia itu selalu berada dalam kesedihan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dan aku datang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka pada waktunya Dia akan menunjukkan dirinya, dan Dia akan memberikan upah yang besar bagi engkau dan aku apabila engkau datang sungguh-sungguh mencari Dia. Tahukah Bapak Ibu, wanita ini, para perempuan ini, mereka menjadi rasul bagi para rasul. Bukan rasul-rasul yang 12 itu datang memberitakan kebangkitan Yesus kepada mereka, tidak. Tetapi sekarang mereka dipilih Tuhan supaya dunia tahu bahwa yang lemah dari dunia ini Tuhan pilih. Bukankah kaum perempuan di mata dunia adalah kaum yang paling lemah? Ya apa ya? Di mata dunia perempuan itu adalah kaum lemah. Yang dianggap kaum yang kuat itu adalah laki-laki. Itu sebabnya kalau kita perhatikan hukum-hukum di setiap negara, perlindungan, undang-undang perlindungan perempuan itu jauh lebih banyak. Saya belum pernah dengar undang-undang perlindungan kaum bapak-bapak. Ya Pak Kristo, pernah dengar Pak? Saya belum pernah dengar itu. Tapi undang-undang perlindungan perempuan banyak. Mengapa dilindungi? Menurut pemandangan dunia, perempuan itu kaum lemah. Tapi bagi Tuhan tidak. Alkitab mencatat perempuan itu penolong bagi laki-laki. Terbalik kan? Di mata Tuhan, yang kuat itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau perempuan itu lemah, dia nggak bisa jadi penolong. Dia akan menjadi perongrong. Jadi jadilah para perempuan, jadi wanita yang kuat. Seperti yang Tuhan harapkan. Jangan engkau menjadi perongrong bagi iman, bagi kehidupan suamimu. Tapi jadilah menjadi orang pendorong. Perempuan ini dipilih menjadi rasul untuk para rasul. Memang Alkitab tidak menulis mereka rasul, tidak. Tetapi lihat, ketika mereka dengan kesungguhannya datang mencari Tuhan, kesetiaannya mengikuti Tuhan dalam penderitaan sampai kepada kebangkitan, Tuhan memberikan penghargaan upah bagi mereka. Mereka dipakai menjadi rasul untuk menyampaikan kabar baik kepada murid-murid yang lain, kepada rasul-rasul yang lain. Supaya apa? Tuhan hendak pakai mereka untuk sampaikan kabar baik. Sampaikan kepada murid-muridku, aku sudah bangkit. Sampaikan kepada mereka supaya mereka tidak lama-lama bersedih. Sampaikan kepada mereka supaya mereka tidak lama-lama berduka cita. Aku sudah bangkit. Mereka harus dikuatkan. Tuhan tahu
Pada waktu itu murid-murid itu begitu tercerai-berai. Mereka ada dalam ketakutan yang luar biasa. Dan mereka tidak bisa pergi jauh. Itu sebabnya Tuhan perintahkan mereka, suruhlah mereka untuk berjumpa dengan aku di Galilea. Karena kebanyakan murid-murid itu pada dasarnya mereka dipilih daripada daerah Galilea. Tuhan tidak pilih Yerusalem, tapi Dia pilih Galilea. Karena Tuhan tahu mereka itu sedang mengalami ketakutan terhadap bangsa Yahudi. Perikop di bawahnya kan dikasih tahu. Ada dusta makam-makam. Mereka bisa dituduh mencuri mayat Yesus. Sudah disetting. Tuhan tahu bagaimana cara menghibur murid-murid. Dia tidak mau pekerjaannya selama ini menjadi sia-sia. Dia pakai para perempuan ini. Pergilah dengan segera. Bukan dikatakan pergi dan nanti. Pergilah dengan segera. Karena secepat-cepatnya mereka harus dikuatkan. Mereka harus dihibur. Mereka harus mendengar kabar baik itu. Supaya mereka tidak terlalu lama untuk berduka cita. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Segera para perempuan ini pergi memberitahu itu kepada murid-murid. Dan saya percaya ketika murid-murid itu mendengarkan Injil, mereka dikuatkan. Tetapi lihat, ketika mereka dalam perjalanan, nah ini yang saya kasih tahu tadi. Ketika mereka dalam perjalanan belum berjumpa dengan murid, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka sujud di kaki Tuhan. Dengar baik, orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka kepadanya Tuhan akan memperlihatkan wajahnya. Kepadanya Tuhan akan memberikan sebuah tanggung jawab, dan Ia akan memberikan upah yang sepadan. Saya tidak tahu berapa lama kita mengikuti Tuhan, tapi pertanyaannya, adakah kita sampai hari ini belum berjumpa dengan Tuhan? Adakah kita sampai hari ini belum mengenal siapa Tuhan kita? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhanmu dan Tuhanku bukanlah Tuhan yang mati. Dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Engkau harus bangkit dan mempercayai Dia yang hidup. Engkau harus bangkit dan menyembah Dia dengan cara yang hidup, bukan dengan cara yang mati. Kalau menyembah saja harus disuruh-suruh, bukankah engkau sedang berada dalam kematian? Kalau engkau tahu Tuhan sudah bangkit, itu memberikan kemenangan untukmu. Alangkah indahnya kalau engkau dan aku datang menyembah Dia dengan cara yang hidup, dengan penghormatan, dengan kekaguman, dengan kasih yang tulus, seperti yang dilakukan oleh para perempuan ini. Maka percaya, Tuhan akan memperlihatkan dirinya kepadamu. Dia tidak akan menyembunyikan wajahnya daripadamu, karena Dia tahu kalau Dia melakukan itu terlalu lama, engkau akan selalu berada di dalam kegelisahan, kesedihan. Yang bisa menghibur engkau, menguatkan engkau adalah Tuhan itu sendiri. Sangat penting bagi kita untuk bisa mengenal Tuhan.
Sangat penting bagi kita. Tuhan berkenan memperlihatkan wajahnya bagi kita. Jangan dianggap kalau saya katakan memperlihatkan wajahnya langsung dia seperti ini, bukan. Artinya Tuhan membuka pengertian kita sehingga kita bisa mengenal Dia. Kita tidak menjadi orang yang buta lagi. Kita tahu jalan-jalan kita diterangi Tuhan. Sekali lagi ayat 10, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menegaskan sekali lagi. Tadi yang malaikat sudah katakan jangan takut, sekarang Tuhan Yesus berkata kembali, jangan takut, pergilah. Dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku. Perjumpaan dengan Tuhan adalah hal terindah dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa menggantikan itu Bapak. Adalah hal kesia-siaan dalam hidup kita. Kalau kita bertahun-tahun datang bergereja beribadah kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bertahun-tahun kita merayakan Paskah, tapi kita tidak mengerti apa itu Paskah. Ini waktunya kita harus menyadari kalau Dia sudah bangkit, maka Dia yang membangkitkan kita, dan Dia sendiri yang memberikan kemenangan itu bagi kita. Bukan karena perjuangan kita, tapi karena anugerahnya yang besar bagi kita. Dia mau pilih aku dan kau supaya menjadi milik kepunyaan yang tetap. Pertanyaannya, maukah engkau? Maukah engkau? Karena Dia tidak bisa memaksa. Dia tidak mau memaksa. Tuhan mau setiap kita memberikan hidup kita dengan kesadaran, dengan sukarela kita kepada Tuhan. Karena Dia pun memberikan hidupnya bagi kita dengan kesadarannya dan dengan kerelaan. Tidak ada yang memaksa. Maka hal yang sama itu berlaku bagi kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya menulis sebuah tulisan. Kalau mungkin tadi pagi ada yang baca, saya buat di situ apa? Kematiannya di kayu salib adalah bukti Yesus membayar dosa kita dengan sempurna. Tetapi kebangkitannya pada hari yang ketiga adalah bukti bahwa Yesus mengambil tanda pelunasan itu dari apa yang sudah Dia bayar. Jadi kita sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Harganya sangat mahal. Untuk itu, marilah kita mencari Dia dengan sikap hormat dan rendah hati. Marilah kita mencari Dia dengan pikiran yang kudus, supaya Tuhan memperlihatkan wajahnya kepada kita. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada kita. Dan pada waktu Tuhan memperlihatkan wajahnya kepada kita, engkau dan aku akan mengalami sukacita yang luar biasa. Engkau dan aku tidak lagi akan mengalami ketakutan, karena penghiburan itu akan datang dari Tuhan. Amin. Marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, momen Paskah, momen kebangkitan, jangan hanya kita peringati saja, tetapi kita harus renungkan
supaya kita mendapatkan pengertian yang baru daripada Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Apa sih makna Paskah? Sebenarnya ada beberapa makna Paskah, cuma karena waktu dan kesempatan saya tidak sempat menjelaskan itu. Nanti di hari Kamis kita belajar itu apa makna Paskah. Itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Andaikan Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sia kita percaya kepada Dia, sia-sia kita beribadah, sia-sia ada pemberitaan firman, hidup kita pun sia-sia. Tetapi karena Dia bangkit, maka kita menjadi berarti. Tidak ada yang sia-sia. Iman kita berarti, ibadah kita berarti, karena Yesus sudah bangkit. Nah, saya mau kita nyanyikan sebuah lagu dulu.
hidupmu, Tuhan sudah tebus dengan darah yang mahal. Dan dia melakukan itu karena kesadarannya dan karena kasihnya. Dia melakukan itu dengan sukarela. Hari ini Tuhan yang sama meminta kepada kita, berikanlah hidupmu dengan kesadaranmu kepada Tuhan, dengan kerelaanmu. Carilah dia dengan sungguh-sungguh, supaya engkau menemukan dia, dan dia akan memperlihatkan wajahnya kepada Allah. Karena Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong kita, satu-satunya mengerti memahami kita hanya Tuhan, satu-satunya yang bisa menyelesaikan segala apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau dia saja sudah sanggup memberikan hidupnya, bukankah dia Allah yang sama? Dia sanggup memberikan jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita minta kepada Dia, yang kita harapkan, yang kita doakan. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya mau katakan upah yang kita terima itu sebenarnya sungguh terlalu besar, tidak sebanding dengan pengorbanan kita, tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tetapi itulah Tuhan, Dia tidak sama seperti kita. Kalau kita mungkin kepada orang yang mengasihi kita, kita pun bisa merugikan dia. Tapi Tuhan tidak. Dia akan memberikan upah yang jauh lebih besar kepada orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari wajahnya. Di hadapan kita ada roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Kristus. Saya mau mengajak kita untuk merenung makna daripada perjamuan kudus. Ini membawa kita untuk manunggal dengan Tuhan. Kita satu di dalam kematian dan satu di dalam kebangkitannya. Sehingga ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi manusia yang baru. Bukan berarti kita diciptakan kembali, tetapi manusia rohani kita diperbaharui oleh Tuhan, supaya kita bisa merespon Tuhan dan bisa mengikuti Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita renungkan karya pengorbanan Kristus. Mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Dia, supaya Dia yang mengampuni kesalahan kita dan memulihkan keadaan kita. Janganlah kiranya satu kesalahan pun kita simpan, tetapi akuilah itu di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami datang ya Tuhan, dan kami mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa, dosa yang lahir daripada perkataan kami, yang lahir daripada perbuatan kami, yang lahir daripada pikiran kami, perasaan kami, keinginan kami. Ampuni kami Tuhan, sebab kami tidak mau pengorbanan-Mu menjadi sia-sia dalam hidup kami. Tetapi kami mau mulai pada hari ini, kebangkitan Kristus membangkitkan setiap hati.
Sehingga kami tidak sama lagi seperti yang dulu Tuhan, tetapi kami menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami, dan kuduskan tangan daripada hamba-hamba yang akan mengangkat dan membagikan daripada roti dan anggur ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dibagikan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu angkat roti yang ada di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita melambangkan persekutuan dengan tubuh, dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. 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 Anugerah-Mu sungguh besar bagi kami. Terima kasih Tuhan.
saya minta 2-3 menit saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit saya hanya menyampaikan pesan daripada dari pemimpin kita. Nah, saudara, yang pertama sebentar saja. Jadi ketika saya mengirim laporan semua ibadah kita ke Medan, nah kita diberi saran, bahkan kita ditegur. Nah, saya meminta para pengkhotbah silakan mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Medan. Nah, mungkin nanti awal bulan saya akan kirim kepada tim semua. Maka ketika mereka melihat apa tema-tema kita jauh daripada apa tuntunan daripada Medan Plaza, nah saya bilang implikasinya sama saja, cuman tetap 2 kali sebulan kita harus menyampaikan apa yang disampaikan para pemimpin-pemimpin kita. Oleh karena itu 2 hari yang lalu saya dikirim untuk apa tuntunan kita. Nah, tema Paskah kita untuk tahun ini adalah memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah sampaikan hari Jumat kemarin, saya mengutip sedikit saja. Maka setelah kita mengalami kebangkitan Tuhan, saudara dan saya yang sudah ditebus Tuhan harus memuliakan Tuhan. Amin. Nah, kalau dari teks yang diberikan kepada kita dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15, maka ada 2 hal bagaimana supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Kolose pasal yang kedua, maka kita harus berakar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah ditebus Tuhan harus berakar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Berakar. Nah, kita berdoa supaya tahun ini semua kita jemaat Tuhan, para pengerja, kita berakar di dalam Tuhan. Amin ya. Nah, kita berharap bersama-sama kita belajar. Nah, kami juga mengharapkan bagi Bapak Ibu, setiap hari Kamis kita ada yang namanya family altar. Di situ kita yang namanya bertumbuh. Nah, kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama ikut supaya kita bersama-sama bertumbuh dalam kasih Kristus. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus hidup secara rohania. Dikatakan ayat yang ke-13, dahulu kamu mati oleh karena pelanggaranmu yang karena tidak disunat secara lahiriah, sekarang kamu sudah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan beragama secara jasmania itu tidak lagi bisa membawa kita menikmati kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena semua kehidupan jasmani kita itu tidak akan bisa membawa kita dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah secara rohani, kehidupan rohani. Apa yang membawa kita bertumbuh? Kita hidup dalam hal-hal rohani. Kalau saudara baca ayat yang ke-16, Alkitab mencatat, carilah perkara-perkara yang di atas. Karena semuanya apa yang sudah kita dapat itu akan sia-sia. Tetapi ketika kita hidup mencari perkara-perkara di atas, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada selisih waktu 2-3 menit untuk pengakuan dosa. Tapi kita sudah melakukan perjamuan kudus. Biarlah melalui minggu ini, saudara, kita menghilangkan tabiat-tabiat dosa kita yang lama. Hiduplah, carilah perkara-perkara yang di atas, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja, dan kami berharap semua para pengkhotbah dan pembawa-pembawa sharing. Nah, nanti saya akan kasih minimal 2 kali sebulan kita harus mengikuti tuntunan yang daripada Medan. Nah, tahun ini sebenarnya saudara, karena kita sudah tanggung berapa bulan lagi kita harus ganti tahun, maka tema kita ada integritas dan rightness. Maka integritas itu bagaimana supaya kita hidup dalam integritas, ada doa, pujian, penyembahan dan segala macam. Nah, mungkin bulan-bulan depan kita akan belajar namanya rightness, kebenaran.
Nah, kita berharap supaya kita link dengan Medan. Nah, kami berharap supaya semua juga kita bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan umum. Mari kita berikan persembahan.